Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6A, 6B, 6C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin matematika ya. Bab 1 masih tentang bilangan bulat. Kita akan melanjutkan ya. Bilangan bulat nanti kita akan mempelajari tentang cara menghitung bilangan bulat dan cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Tica ajak melanjutkan, coba Tica tanya dulu. Kemarin kita mempelajari tentang bagaimanakah cara menulis bilangan bulat itu ya. Misalnya ada sebuah pesawat terbang dengan ketinggian 12 km di atas permukaan tanah, berarti kita tulis dengan positif 12. Misalkan ada di sebuah kutub utara dengan suhu di bawah 12 derajat Celcius, berarti kita tulis dengan negatif 12. Anak-anak, mari kita belajar bersama, disimak dengan baik ya. Operasi hitung bilangan bulat itu ada 4 anak-anak ya. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat ada pembagian. Kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Jika kita menggunakan garis bilangan, kita harus memperhatikan kuncinya ya, kata kuncinya. Jika pada operasi penjumlahan itu arahnya tetap, sedangkan jika pada operasi pengurangan itu berbalik arah. Jika ada tanda positif ya, itu artinya maju, dan tanda negatif itu artinya mundur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh Ica. Baik anak-anak, kita akan belajar cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar kan, garis bilangan dimulai dari 0, sebelah kanan menunjukkan angka positif, sebelah kiri menunjukkan angka bilangan negatif. Oke, di sini ada soal 2 ditambah 1. Kira-kira berapa hasilnya? Tica mempunyai boneka, diperhatikan ya. Nih, dimulai dari 0. Karena soalnya itu adalah 2 positif, berarti menghadap ke arahnya sini. Kita kan menghadap ke depan, maju 2 langkah. 1, 2. Kemudian ditambah dengan positif 1, berarti kalau positif itu maju 1 langkah. Nah, di sini menunjukkan hasilnya adalah 3. Oke, pinter ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua anak-anak ya, ada soal positif 4 ditambah dengan negatif 3. Nah, kita ambil lagi bonekanya. Dari angka 0, positif 4 itu arahnya maju ke depan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah itu arahnya tetap ditambah dengan negatif 3. Tanda negatif artinya mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, di sini anak-anak, ternyata hasilnya adalah berapa? Berapa Mas Niko? Oh ya, 1. Ya, pintar. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan bagaimana cara mengubah operasi garis bilangan pada kalimat matematika. Diperhatikan ya, ini ada garis bilangan seperti ini. Langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah memperhatikan gambar tersebut, gambar garis bilangan. Di situ ada 3 anak panah. Yang kalian lihat pertama kali adalah yang garis panah yang dari 0 menuju ke berapa? Ayo dilihat bersama-sama. Nah, ternyata dari yang bawah sendiri, garis bawah sendiri itu ya, dari angka 0 ternyata menunjukkan sampai angka negatif 9. Berarti di sini kita tulis dulu negatif 9. Langkah kedua, diperhatikan pada garis dan anak panah kedua menunjukkan anak panah yang berbalik. Artinya pengurangan dan mundur sebanyak 13 langkah.
bilangan ini dapat ditulis negatif 13. Selanjutnya, langkah ketiga, garis dan anak panah ketiga selalu berawal dari 0 menuju ke ujung panah nomor 2, karena panah nomor 3 menunjukkan hasil operasi. Nah, setelah itu, yang keempat, perhatikan langkah 1 sampai dengan langkah 3. Kalimat matematikanya yaitu adalah negatif 9 dikurangi negatif 13 sama dengan 4. Ya anak-anak, kita akan belajar sifat-sifat pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, di sini ada komutatif. Apa tuh bilangan komutatif itu? Komutatif adalah bilangan yang dimana dua bilangan letaknya itu bisa ditukar menghasilkan hasil yang tetap. Contohnya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jika dibalik tempatnya, 2 ditambah 1 hasilnya tetap 3. Sedangkan untuk pengurangan, apakah berlaku sifat komutatif? Kita misalkan dulu, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Apakah 1 dikurangi 2 hasilnya 1? Bukan kan? Berarti pada pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan 3 bilangan yang mana keduanya itu diberi tanda kurung, dikerjakan dulu, dan itu menghasilkan hasil yang sama. Contoh pada komutatif misalnya ada 3 bilangan, 1 ditambah 2 ditambah 3, kita beri tanda kurung yang pertama 1 dan 2 ditambahkan dulu. 1 ditambah 2 adalah 3, ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. Jika tanda kurungnya ditaruh di 2 dan 3, berarti 1 ditulis dulu, ditambah 2 ditambah 3 adalah 5, jadi 1 ditambah 5 adalah 6. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini berlaku sifat-sifatnya ya anak-anak ya. Pada penjumlahan berlaku sifat komutatif dan asosiatif, sedangkan pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Baiklah anak-anak, kita selanjutnya akan mempelajari tentang perkalian pada bilangan bulat. Masih ingat konsep perkalian? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sebanyak 2, ya kan? Nah, di sini kita akan mempelajari dengan garis bilangan. Diperhatikan ya, Tica mempunyai garis bilangan seperti ini. Ada contoh soal negatif 2 dikali 3, artinya melangkah 3 ke kanan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan berbalik ke arah. Nah, menghasilkan negatif 6. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembagian pada bilangan bulat. Masih ingat konsep pembagian bilangan? Nah, misalnya ada 10 dibagi 2, yaitu 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai 0. Nah, ternyata itu menghasilkan sebanyak 5. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Jika kita ingin mengerjakan dengan menggunakan pola, diperhatikan ya contoh soal dari Tica ini. Berapakah hasil pembagian dari negatif 8 dibagi 4? Kita perhatikan pola berikut. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dikurangi 4 itu adalah 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 4 dikurangi 4 adalah 0. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Nah, ini ada 0 dikurangi 4 adalah negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Nah, baik anak-anak, pasti di benak kalian berpikir, bagaimana ya Tica kalau angkanya itu besar, apakah kita harus menggambar garis bilangan yang begitu panjang? Nah, jangan khawatir, Tica punya kuncinya. Untuk perkalian, positif dikali positif menghasilkan positif, positif dikali negatif menghasilkan negatif, negatif dikali positif menghasilkan negatif, negatif dikali negatif menghasilkan positif. Sedangkan untuk pembagian, positif dibagi positif menghasilkan positif, positif dibagi negatif menghasilkan negatif, negatif dibagi positif menghasilkan negatif, negatif dibagi negatif menghasilkan positif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari cara menghitung operasi campuran. Nah, di sini anak-anak kita harus jeli memperhatikan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang lebih kuat itu adalah perkalian dan pembagian jika dibandingkan dengan pengurangan dan penjumlahan. Langsung saja ke contohnya. Misalnya di sini kalian bisa melihat ya, ada negatif 200 ditambah 100 dibagi 2. Berapakah hasilnya?
kita lihat dulu anak-anak, di situ ada operasi campurannya, ada tak penjumlahan dan pembagian. Jadi penjumlahan dan pembagian itu lebih kuat pembagian, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian, yaitu 100 dibagi 2 hasilnya 50. Negatif 200 ditulis ya, negatif 200 ditambah 50. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita jumlahkan. Negatif 200 ditambah 50 menghasilkan negatif 150. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Nah, perhatikan ya, ada sebuah permasalahan, diperhatikan. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi, tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Setelah kita membaca permasalahan tersebut, kita perhatikan per kalimat ya anak-anak untuk menentukan bagaimanakah penulisan ke dalam matematika. Kita baca per kalimat dulu. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Nah, 20 meter ini positif apa negatif? Iya, karena di atas permukaan berarti positif 20 atau cukup ditulis 20. Sudah ditulis 20 ya. Setelah itu, tupai itu tergelincir sejauh 2 meter. Berarti dikurangi 2 meter. Nah, itu ternyata setiap 1 menitnya. Jika tupai itu tergelincir selama 5 menit, berarti dikali 5. Nah, masih ingat tadi cara menyelesaikan pada operasi campuran? Kita selesaikan dulu yang lebih kuat. Ya, pengurangan sama perkalian itu lebih kuat mana? Ya, benar. Lebih kuat perkalian. Jadi kita kerjakan dulu yang perkalian. 2 dikali 5 adalah 10. Nah, di sini kita bisa mengerjakan 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar matematikanya? Nah, di sini Tica akan memberi tugas. Ini tugasnya. Baik anak-anak, di sini kita tadi sudah belajar tentang operasi bilangan pada bilangan bulat dan cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu ya belajarnya. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat dan diridhoi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pesan dari Tica hari ini, jangan lupa jaga kesehatan biar kita tetap diberi kesehatan. Pakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar jika tidak penting. Tica akhiri dulu ya belajarnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.